Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Gifdan Yuhafi dengan NIM akhiran 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum sebagai tugas akhir semester 2. Langsung untuk pertama yaitu pengertian hukum. Menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Abdul Qadir Muhammad Esa, hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi tegas terhadap pelanggarnya. Hukum menurut Plato adalah peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Lalu hukum menurut Hugo Grotius atau Hugo de Groot, hukum adalah aturan tentang tindakan moral yang mewajibkan apa yang benar. Immanuel Kant pernah mengatakan, "Not suchen die Juristen find definition Surim Begriff for the Recht," yang artinya bahwa para ahli hukum masih menentukan definisi hukum yang benar. Sampai beberapa orang beranggapan jika ada 2 orang sarjana hukum berkumpul dalam berdebat tentang suatu objek perdebatan, maka akan melahirkan pendapat. Lalu, unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum itu ada 4. Pertama yaitu peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Kedua, peraturan tersebut dibuat oleh badan yang berwenang. Ketiga, peraturan itu secara umum bersifat memaksa. Keempat, sanksi dapat dikenakan bila melanggarnya sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang berlaku. Next, ciri-ciri hukum. 1. Terdapat perintah atau larangan, yaitu dalam sebuah hukum terdapat perintah yang mengharuskan kita melaksanakannya dan larangan yang melarang kita untuk melakukannya. Yang kedua yaitu perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh setiap orang, yaitu semua orang harus mengikuti peraturan yang telah ada karena hukum itu bersifat memaksa. Macam-macam hukum. 1. Tertulis. Hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis, contohnya yaitu UUD 1945, Keputusan Presiden, KUHP, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tidak tertulis. Aturan yang harus ditaati sejak dulu kala yang turun-temurun di lingkaran sekitar, contohnya adat istiadat. Next, tujuan hukum. Tujuan hukum ada 3, yaitu pertama teori etis, kedua teori utilitis, dan ketiga teori campuran. Teori etis itu bertujuan untuk keadilan, yaitu para ahli yang menganut teori ini adalah Geni. Yang kedua yaitu teori utilitis, bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang banyak, yaitu tujuan hukum itu untuk membuat orang senang dan bahagia. Penganut ini adalah Jeremy Bentham. Teori ketiga yaitu campuran, bertujuan untuk sebuah ketertiban. Penganut ini adalah Mokhtar Kusumaja. Yang selanjutnya yaitu pertama, penegakan hukum. Pelaksanaan hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan utama justru terletak pada pelaksanaan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Memang hukum dibuat untuk dilaksanakan, kalau tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata yang tidak mempunyai makna dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam menegakkan hukum ini ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, Sajipta Bharjo dalam bukunya menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide tentang keadilan.
Kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan faktor hakikat penegakan hukum. Yang dilakukan dengan penegak hukum itu adalah pokok yang langsung maupun tidak langsung terlibat dan penegakan hakim mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, ADAPT, dan petugas MPR bermasyarakat. Contoh tindakan penegakan hukum yaitu pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. Selanjutnya yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum yaitu hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang menginginkan dapat ditetapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana hukumnya itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi. Jadi pada dasarnya tidak ada penyimpangan. Bagaimanapun juga hukum harus ditegakkan sampai timbul perumpamaan. Meskipun besar hari akan kiamat, hukum harus tetap ditegakkan. Inilah yang diinginkan kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban dalam bermasyarakat tercapai. Selanjutnya yaitu kemanfaatan hukum. Kemanfaatan hukum, pelaksanaan dan penegakan hukum juga harus memperhatikan kemanfaatannya atau kegunaannya bagi masyarakat. Sebab hukum justru dibuat untuk kepentingan masyarakat. Karena pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Dan juga sampai terjadi pelaksanaan dan penegakan hukum merugikan masyarakat yang pada akhirnya akan menimbulkan keresahan. Yaitu hukum itu harus bersifat sosial, karena hukum untuk semua orang bukan pribadi. Yang keempat yaitu keadilan hukum. Selain itu, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, hakikat penegakan hukum yang sebenarnya menurut Jono Suikanto terletak pada kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan siap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Seorang ahli sosiologi hukum, Sucipto Roharjo, dalam bukunya menyatakan penegakan hukum sebagai proses sosial yang bukan merupakan proses yang tertutup, melainkan proses yang melibatkan lingkungannya. Oleh karena itu, penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Jadi, penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan keadaan yang terjadi dalam masyarakat. Presentasi dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah, dan jika ada yang perlu ditanyakan, silakan berkomentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.